kemungkinan terbuat dari emas ya, pemirsa. Coba kamera bisa didekatkan ya di area ini. Nah ini coba di sini kita temukan sosok mirip arca emas ya, arca emas pemirsa. Nah, pemirsa, arca emas pemirsa. Nah ini coba kita gali pemirsa ya. Nah di sini kita temukan arca emas dan seberapa besar arca ini ya. Nah ini. Ya pemirsa, siapa sangka lokasi ini yang penuh dengan pohon-pohon raksasa dan pohon-pohon besar ini menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat penuh dengan pusaka. Bahkan banyak sekali harta karun kerajaan-kerajaan kuno yang pernah ditemukan di lokasi ini. Baik itu tidak sengaja oleh masyarakat yang membersihkan area ini maupun sejak masa kolonial Belanda. Ada cerita yang berkembang, Tuan-Tuan Menir pada waktu itu sering mandi di sumber umbul ini ya, sumber yang sangat besar, dan keliling di sekitarnya juga banyak menemukan harta karun termasuk pusaka-pusaka kerajaan-kerajaan kuno. Nah ini. Jadi pemirsa, sebenarnya di sini itu merupakan punden yang sangat keramat. Di sini ada beberapa miniatur arca Buddha ya, yang diduga arca-arca Buddha ini. Coba kita hormati terlebih dahulu. Jadi arca Buddha di sini ini adalah pengganti dari arca Buddha peninggalan kuno. Ada yang rusak dan ada yang hilang. Kemudian masyarakat menggantinya ya dengan arca atau miniatur atau replika. Jadi Ong wilaheng sekering jagat bawana langgeng sekering kajang sekering mayang ibu bumi bapak angkoso kakang kawa diarir papat kibat lima pancer sedher tuwa sedulur nom ki among nyai danyang yang ada di punden ini putunipun sowan. Kita mohon izin untuk eksplorasi menguak sejarah dari lokasi ini, dan mungkin juga kalau diperkenankan Mbah mungkin ditunjukkan harta karun atau pusaka yang masih tersimpan dengan baik di lokasi ini. Kita tidak ingin mengambil apa-apa, cuma ingin mengetahui saja. Ya, di lokasi ini pemirsa ada beberapa arca Buddha ya, yang diduga merupakan replika dari arca Buddha yang hilang di masa lalu. Ternyata arca Buddha ini berbeda posisi tangan-tangannya. Ada yang meditasi, ada yang wairocana, yang artinya adalah Sang Buddha memutar roda dharma, ada yang bumi Sparsamudra atau Aksobya, di mana masing-masing ini memiliki cerita-cerita tertentu. Misalnya di sini ya, posisi tangannya adalah Wairocana, yang artinya memutar roda dharma. Sang Buddha ini memutar roda dharma waktu itu melakukan khotbah, terutama di kota Benares ya. Nah ini, dan kehidupan Sang Buddha ini dimulai dari sebuah istana yang ada di Pataliputra, yang saat ini dikenal dengan Patna, seorang pangeran yang tidak pernah keluar dari istana, penuh dengan kesenangan selama hidupnya. Suatu ketika tidak sengaja melihat jendela terbuka, kemudian di bawah istana banyak orang-orang miskin, orang-orang papa, orang-orang cacat, orang-orang tua renta dan para pengemis, sehingga kemudian sang pangeran ini terketuk hatinya, akhirnya meninggalkan istananya, meninggalkan istrinya, dan meninggalkan semua gemerlapnya dunia kesenangan pada waktu itu, memilih untuk melakukan pertapaan di bawah pohon bodhi seperti ini ya, pohon bodhi yang rindang. Suatu ketika kemudian pada malam hendak mendapatkan pencerahan atau bodhi gitu ya, Sang Buddha kemudian digoda oleh setan marah. Setan marah mengerahkan seluruh pasukannya untuk menggoda pertapaan Sang Buddha atau Pangeran Siddhartha. Namun seluruh pasukan setan marah tidak ada yang kemudian berhasil menggagalkan pertapaan dari Pangeran Siddhartha. Akhirnya setan marah datang pula ke lokasi pertapaan Pangeran Siddhartha, dan akhirnya kemudian setan marah mengatakan, apa yang kamu lakukan di sini wahai pangeran, dan apa yang hendak menjadi sebab kamu mendapatkan pencerahan? Pulang saja ke istanamu untuk bersenang-senang. Akhirnya Sang Buddha mengatakan, aku berhak mendapatkan pencerahan karena aku beramal seluruh hartaku serta berbuat kebajikan selama hidupku.
Maka setan mara pun menimpali. Mana buktinya dan siapa yang menjadi saksi? Maka Pangeran Siddhartha menunjuk bumi, terjadi goncangan selama 7 kali atau lindu ya, atau gempa. Kemudian Dewi Bumi dalam sosok wanita cantik menunjukkan diri dan mengatakan benar apa yang dikatakan Pangeran Siddhartha. Maka setan mara pun merat, dan pada malam itulah Sang Buddha atau Pangeran Siddhartha mendapatkan wahyu atau pencerahan. Akhirnya kemudian bersama para muridnya mendakwakan ajaran Buddha welas asih gitu ya, di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas pada waktu itu adalah penganut Hindu ya. Dan siapa sangka jika kita keliling di area ini, selain banyak pohon-pohon besar yang alami, di sini mungkin ada salah satu jejak arca yang terpotong kepalanya ya. Jadi Mbak, permisi Mbak, kita lewat sini saja. Nah ini, kita lewat sini saja ya. Nah, ini banyak pohon beringin dan akar-akarnya ya. Namun suasananya sangat rindang ya. Nah ini, lah ini yang saya teman-teman. Ini ada pohon raksasa, tentunya juga beringin atau mungkin beringin ambulu. Akar-akarnya itu sangat tinggi. Dan siapa sangka di dalam akar itu sebenarnya adalah batu ya, batu raksasa. Sehingga kemudian cerita tutur yang berkembang di masyarakat adalah watu kurung. Artinya batu raksasa yang dicengkram oleh akar pohon. Sehingga istilah lokalnya disebut dengan watu kurung. Ada kain putih untuk menghormati dan menambah suasana sakral di area ini ya. Jadi memang area ini cukup sakral. Dan coba kita memberanikan diri untuk menelisik sebuah cekungan yang ada di tengah-tengah pohon raksasa ini ya. Nah, jadi ini penuh dengan sumber mata air yang melimpah sebenarnya. Coba kita lihat, nah di pojok-pojokan sana itu akar-akarnya itu juga kita lihat masih ada perdupaan ya, masih dihormati oleh masyarakat sebagai situs perdupaan. Itu ya, di bawah-bawah akar pohon tersebut juga mengalir sumber mata air, juga diduga banyak batu bata kuno ya di area itu ya. Nah ini, coba kita melangkahkan kaki di area ini ya. Nah di sini ada semacam tempat untuk naik ya. Nah, mungkin kamera bisa mengikuti kita ya. Jadi lewat naik di sini, kemudian lebih mudah ya melalui akar pohon raksasa ini. Siapa sangka memang di dalam akar pohon raksasa ini sebenarnya batu. Jadi ini terlihat batu yang menonjol ya, batu besar ini. Dan siapa sangka coba ke arah sana, ini sangat misterius sekali ya, auranya itu beda. Di sini cukup ada panas atau hangat-hangat di mana ya, cukup panas di sini. Nah, jadi memang sumber mata air pada masa prasejarah maupun pada masa Hindu-Buddha ini memang dirawat sedemikian rupa dengan semacam kondisi-kondisi yang memungkinkan, tidak hanya dalam konsep teknis dan strategi saja, namun konsep-konsep magis dan sakral ditambahkan, terutama dalam suasana pada masyarakat kehidupan kuno ya, pada masyarakat kehidupan kuno. Nah, jadi kehidupan kuno itu sangat unik ya, banyak potensi alam yang besar itu selain dirawat dengan cara teknis ya, melalui hukum, kitab Kutara Manawa Dharma Sastra, namun juga kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan, serta kemudian untuk menambah suasana magis dan sakral. Nah ini, coba kita ke sini. Nah, kamera bisa mendekat ya. Di rahayu, rahayu, rahayu. Nah, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi kita sudah berada di bawah pohon raksasa ini. Bahkan coba ini ya, bagian tengah ini galinya ini sudah mengering. Seperti sosok naga ya, seperti sosok ular naga raksasa di sini. Nah ini sosok ular naga raksasa. Memang siapa sangka ya, mungkin ini juga apa ya, tak kasat mata itu seperti ular naga. Coba seperti ini, lengkuk-lengkuk akarnya ini ya. Nah, lengkuk-lengkuk akarnya ini siapa sangka, nah ini seperti sosok ular naga. Namun kamera bisa didekatkan ya, seperti di sana terlihat apa namanya, cahaya ya. Cahaya yang menyilaukan itu keluar dari pangkal atau bagian cekungan ini. Ternyata ada Sang Buddha tidur, kemungkinan terbuat dari emas ya pemirsa. Coba kamera bisa didekatkan ya di area ini. Nah ini coba di sini kita temukan sosok mirip arca emas ya, arca emas pemirsa. Nah, pemirsa, arca emas pemirsa.
Nah, ini coba kita gali pemirsa ya. Nah, di sini kita temukan arca emas, dan seberapa besar arca ini ya. Nah, ini ternyata bagian bawah ini kotak. Lah, ternyata sudah ugil-ugil atau ogel-agli ya. Nah, ternyata sangat cantik sekali pemirsa. Sebuah penemuan harta karun kerajaan kuno ya. Sebuah arca Buddha tidur, merupakan tingkatan arca Buddha atau ajaran Buddha yang tingkat tinggi ya, dalam keadaan tidur, dan siapa sangka terbuat dari emas ini ya. Dan memang kita tidak ada niatan apa-apa, karena memang ini peninggalan leluhur. Kita tadi coba izin untuk memohon agar leluhur yang ada di area ini menunjukkan salah satu harta karunnya, dan kita kembali kembalikan ya, karena kita tidak ada niatan untuk mengambil apa-apa tadi di sini, dan tertutup oleh akar-akar ya, tertutup oleh tanah, akar-akar dan dedaunan, dan kita kembalikan seperti semula. Nah, pemirsa, kita tidak ada niatan untuk mengambil apa-apa. Semoga ini memang peninggalan dahulu dengan ilmu tertentu yang saat ini memang tidak bisa dilogikan oleh akal sehat, karena leluhur kita itu memiliki ilmu yang atau sains yang hilang, yang saat ini kita sudah tidak mendapati lagi di pelajaran sekolah, tentang bagaimana ilmu teleportasi, menembus ruang dan waktu, telekinesis, memindahkan benda tanpa menyentuh, bahkan kemudian lavitasi, terbang melayang. Itu adalah ilmu-ilmu leluhur kita yang dahulu kita yakini ada, namun saat ini semacam sains yang hilang, sudah tidak ada lagi, dan kita tidak ingin mengelak apa-apa. Semoga aktivitas kita bermanfaat ya Mbah. Terima kasih sudah ditunjukkan beberapa pusaka dan peninggalan harta karun yang ada di lokasi ini. Kita semata-mata untuk edukasi bahwasanya lebih dari 1.500 tahun Pulau Jawa pernah seluruh masyarakatnya berlandaskan pada kehidupan sendi-sendi agama Hindu dan Buddha. Ini adalah salah satu fakta atau tinggalan artefaktual yang merupakan ciri-ciri agama Buddha yang pernah mengakar di negeri ini. Ada Borobudur, ada Pelaosan, ada Candi Sewu, dan itu peninggalan dinasti Sailendra pada abad ke-8-9 Masehi, dan terus berlanjut pada masa kerajaan Majapahit ya. Kemudian seiring perdagangan global masuk dan berkembangnya agama Islam, ini semuanya adalah dinamika dan perjalanan peradaban Nusantara. Semoga bermanfaat aktivitas kita. Rahayu, rahayu, rahayu.